أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih, tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung, tak terbilang, sehingga dengan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam rangka acara pelepasan peserta KKN Angkatan ke-15 Institut Agama Islam Taqarrubuddin Dumai. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada putra padang pasir yang subuh Senin ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkir, yakni Nabi Allah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Rektor IAITF Dumai Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH. Yang terhormat Ketua LP2M Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar MPhil. Yang terhormat Wakil Rektor 2 IAITF Dumai Bapak Faisal Nurmatias ME, serta yang kami hormati para dekan prodi dan direktur P2T beserta Civitas Akademik IAITF Dumai. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Demi kelancaran dan keberkahannya, maka acara kita dimulai dengan tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Mizatul Akmal. Kepada Mizatul Akmal kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara April Bustami. Kepada April Bustami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu birrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Berikan kepada kami dengan tiada henti. Pada pagi hari ini kami sedang mendapatkan nikmat cerdas akal, cerdas hati, cerdas budi dan cerdas emosi, serta nikmat sempat untuk senantiasa beribadah dan berbakti kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi yang kami cintai ini. Jadikanlah segenap ilmu yang kami serap adalah ilmu yang barokah yang Engkau ridhoi, dan mengantarkan kami menjadi pemimpin yang amanah, membawa bangsa menuju masyarakat yang rahmah, hasanah dan madani. Ya Allah, Tuhan pemberi makna kehidupan, jadikanlah pengabdian kami di masyarakat nanti adalah pengabdian yang penuh makna, pengabdian yang dikenal oleh masyarakat yang tempat kami tuju ya Allah. Meninggalkan bekas yang indah dipandang mata, menebar keharuman seperti aroma syurgamu ya Allah, menjadi kenangan indah sepanjang masa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha menyatukan, ikatlah kebersamaan kami para mahasiswa, mahasiswi dengan warga dalam tali kekeluargaan ya Allah. Suka dan duka, canda dan tawa, teladan dan teguran semua yang telah kami dapatkan, semoga menjadi bagian dalam catatan kehidupan kami yang menyenangkan dan semoga ada kenyataan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pembuka segalanya, jadikanlah pertemuan kami sebagai pintu menuju ridho-Mu ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami nanti ini kebersamaan dengan maghfirah-Mu, dan bagi para mahasiswa semakin maju dan bermutu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang pemilik masa depan, kami mohonkan masa depan kami penuh pengharapan dan bimbingan ya Allah. Kami gantungkan semua masa depan kami hanya mengharap ridho-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara April Bustami. Acara selanjutnya, pembacaan SK penempatan KKN yang diwakili oleh Saudara Meldian Herdinata SPD. Kepada Saudara Meldian Herdinata kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai nomor 007-A-LP2M strip IAI-8-2020 tentang penempatan peserta kuliah kerja nyata angkatan ke-15 tahun 2020. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan menetapkan penempatan peserta dan kelompok kuliah kerja nyata angkatan ke-15 tahun 2020 sesuai daftar lampiran surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dan kelemahan di dalamnya, maka suatu waktu dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 19 Agustus 2020, tepatan 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, Lembaga Penelitian Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPhil ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Ketua LP2M Institut Agama Islam Tafakuh Fidin Dumai nomor 007-A-LP2M strip IAI-8-2020 tanggal 19 Agustus 2020. Tama Siti Toibah, Wadiah Sifa, Lara Siska, Fitri Delvi, Khairul Latifah, Wan Redayani, Nadia Dwi Cahyati, Muhammad Mudafi Al-Haqi, Rizki Adi Putra, tepat di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Teluk Injai, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Rashidi MPD. Indah Sabarina, Yolanda Aditama, Sakinah Tunisa Rahab, Mawaddah Fitri, Ahmad, Nadila Roza, Muhammad Yusuf, Nursa Fitri Rahmadani, bertepatan di Kecamatan Dumai Selatan, Kelurahan Mekarsari, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Rashidi MPDI. Witari Kartika Putri, Sahmal, Mia Melilia, Warda Jakira, Sri Mulyaningsih, Novianti, Lydia Utari, Suhardianto, Syadila, bertepatan di Kecamatan Dumai Kota, Kelurahan Rimba, Faisal Nurmatias ME. Zulfahmi, Sulastri, Abri Joni Harahap, Suginar, Indah Mutiara, Yulia Agustin, Siti Fatimah Sibuan, Siti Nur Azura, Amalia Sitiya Nur Komala, bertepatan di Kecamatan Medang Kampai, Kelurahan Mundap, dengan dosen pembimbing lapangan Meldian Herginata SPD. Wahdan Ahmad, Cindy Aulianingsih, Mimin Lilia Rizka, Badarani Anissa, Ilfa Kusirfah, Rizkia, Ulfa Nurul Huda, Arti Syaputra, Winda Sumiati, bertepatan di Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Tanjung Penyembal, dengan dosen pembimbing lapangan Denny Ferdiansyah, SHY MLID. Khadijah, Apilia Zikri, Dewi Rahayu, Elta Agustin, Umi Tajaroh, Mimi Zakia, Indah Ayu Setiawati, Ratna Ambarwati, Siti Jobaidah, bertepatan di Kecamatan Bukit Kayu Kapur, Kelurahan Bukit Kapur, dengan dosen pembimbing lapangan Denny Ferdiansyah, SSY MLID. Rahmat Effendi, Dedek Natirin, Mirta Aini Susanti, Restu Herlina, Nur Hayati, Zumeratul Husna, Dwi Melani, Fauzia Mursaidah, bertepatan di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Sipang Tetap, Bahul Ihsan, dengan dosen pembimbing lapangan Imam tanggal 19 Agustus 2020, 29 Zulhijjah 1441 Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MPhil ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Meldian Herginata SPD. Acara selanjutnya, kata sambutan Rektor IAI TF Dumai sekaligus melepas peserta KKN Angkatan ke-15 oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH. Kepada Bapak Ahmad Rozai Akbar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang hormat Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Muhammad Bapak SSNL, yang terhormat Bapak Kandidat Dr. Faizal Norma SSI MC Master Ekonomi Syariah, yang dihormati rekan dan wakil rekan yang hadir di sini, kemudian Nabiah yang mewakili rekan ya Bapak Imam Wahyudi, tetap yang imam maupun Bapak Soalnya. Kemudian kita hormati Bapak Arif Firdaus sebagai apa namanya itu striker di LP2M, bapak-bapak para dosen, ibu-ibu dosen yang berkesempatan hadir yang ada lagi, dan nanti para mahasiswa, para mahasiswi, calon atau bakal yang akan lepas untuk melaksanakan kegiatan kuliah pariwisata di tempatnya masing-masing. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, afiat dengan sehat terus diiringi dengan afiat. Dan itulah kesempurnaan dan kesehatan bagi kehidupan seorang muslim. Dan mudah-mudahan kita akan boleh syafaat dari dan masyarakat amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dan adik para mahasiswa yang menghormati, KKN ini atau kuliah kerja nyata ini merupakan sebuah tradisi akademik dan merupakan sebuah persyaratan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan program strata 1. Oleh karena itu, mahasiswa setelah dilaksanakan perkuliahan secara teknis akademis, maka kepada mahasiswa akan melaksanakan kuliah kerja nyata. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kuliah itu sebenarnya dari istilah syariah ini ya, kuliah itu sebenarnya lawannya juz'iyah ya. Jadi kalau dalam istilah ilmu usul fikih atau syariah itu tidak asing lagi kata-kata kuliah. Nah, saya tidak tahu juga kenapa kata-kata kuliah ini menjadi hal yang apa namanya itu menjadi hal yang biasa bagi mahasiswa. Karena kuliah itu adalah lawan juz'iyah. Jadi kalau orang belajar secara kuliah artinya dia harus menyeluruh. Lawannya itu juz'iyah, juz'iyah itu satu-satu, juzuk-juzuk. Kalau Al-Quran itu juz 1, itu juzuk. Tapi kalau secara keseluruhan namanya itu kulliyah. Nah, tapi kalau orang Melayu kuliah kan kuliah aja. Di kuliah itu adalah menuntut bahwa mahasiswa dan mahasiswi itu dituntut memiliki kecakapan, memiliki profesionalitas secara akademis dan teknis, namun tak cukup. Jadi kalau dia memiliki kecerdasan secara teknis akademis itu baru juz'iyah. Oleh karena itu kepada calon sarjana itu harus dituntut juga selain memiliki teknis secara teknis dan akademis, dia harus memiliki atau membangun semua pola pikir atau rancang bangun pikirannya itu, serta memiliki sikap mental kesarjanaan dan kecendekiawanan. Nah, pada sisi kedua inilah baru dilengkap, dan disitulah perlu adanya interaksi ya secara teknis akademik tadi itu melihat sebuah kenyataan di tengah masyarakat. Makanya mahasiswa ini di KKN kan
agar supaya terjadi bangunan pola pikir dan sikap mental kesarjanaan dan kecendekiawan. Barulah kuliah namanya. Nah, oleh karena itu kalau ada sarjana yang tidak KKN itu baru kuliah dia sarjananya, belum kuliah ya. Jadi di dalam perguruan tinggi ini memang kayaknya memang lebih banyak mengikuti sistem bahasa Arab. Ya, mahasiswa itu udah pelajar pada perguruan tinggi, tapi dibedakan lagi, mahasiswa itu muzakkar, mahasiswi itu muannas, ya kan? Kalau disebutnya mahasiswa, orang udah tahu juga, perempuan juga, mahasiswa juga, ya, siapapun mahasiswa. Tapi lebih pas kayaknya itu mahasiswa dan mahasiswi. Itu kalimat itu kalau dalam bahasa Arab namanya muzakkar dan muannas, ya, lebih menunjuk kepada teknis teknis jenis dari manusia itu sendiri. Jadi saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kuliah ini Anda itu membangun kerangka pikir dan membangun mental kesarjanaan dan kecendekiawanan. Nah, oleh karena itu jangan Anda nanti ketika Anda turun menjadi atau kalau masih KKN, Anda menganggap itu sebagai sebuah hiburan saja. Tapi Anda harus betul-betul berinteraksi dengan masyarakat, terutama mungkin tokoh-tokoh masyarakat, untuk membangun mental kesejahteraan Anda itu sehingga nanti Anda akan tahu betul realitas sosial kehidupan masyarakat itu seperti apa. Jadi kalau kita ini adalah agama Islam, tentu jangan Anda itu ngacau gitu. Banyak anggota-anggota KKN kita itu dia tak ngerti dengan program, sehingga dia tak tahu program itu, sehingga kadang-kadang kerjanya itu status quo, kerja seperti yang orang KKN dulu juga, ya, paling-paling nanti memperbaiki nama jalan, cat lagi ini cat segala macam, atau kalau dia program tarbiyah ngajar, tiap wajib dia ngajar. Ya, kalau ngajar juga, kalau hanya sekedar ngajar aja tak payah KKN mungkin ngajar juga kan, nanti ada praktik lagi, ada micro teaching, tidak perlu lagi. Tapi ada sesuatu yang Anda itu secara pola pikir terbangun menjadi seorang kesejahteraan, itu yang lebih penting. Nah, menurut saya apa yang dipentingkan dengan kecendekiawanan itu, istilah kecendekiawanan itu sebuah istilah privilege. Tidak semua orang yang bisa memiliki itu. Yang bisa memiliki itu hanyalah sarjana. Oleh karena itu pada hari ini Anda sehebat apapun, tapi Anda tak sarjana, orang tak katakan hebat. Ya, tidak cendekia. Cendekia itu berasal dari bahasa Iran, ya. Bahasa Iran namanya itu, kalau dalam bahasa Iran itu, dalam bahasa Persia itu namanya Roshanfit. Roshanfit itu sama dengan cendekia bahasa kita. Nah, salah satu bentuk cendekia dan Roshanfit itu adalah kemampuan seseorang membangun daya pikir dan daya nalarnya itu sehingga dia menularkan untuk bisa merubah yang lebih baik terhadap dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Artinya dia menjadi panutan. Jadi jadi Pak Imam dia. Untuk syukurlah Pak Imam ini jadi imam terus dia, walaupun dia sholat terlambat imam juga kan. Kemarin kami terlambat dan dia sholat. Supaya kan itu yang bertitik tiga tidak berdiri tetap, lidah ditaruhkan ke atas bibir atas, maka dikatakan tak, maka bibir atas ditarik. Dan begitu teorinya. Kalau bergigi tidak bertitik, itu pula orang syariah orang syariah dengan orang syariah ini karena tidak ada tak punya program lain, akhirnya dia ikut pula ngajo. Kami kan ngajo fikih, Pak, bukan soal ngajo fikih atau tak ngajo fikihnya. Artinya miskin ini. Padahal yang dari fakultas syariah dia bisa, ya, menciptakan sebuah program, apakah namanya pembentukan keluarga sakinah. Dan definisikan dulu hari ini kena bias teknologi, orang sudah kurang ajar. Jadi definisi keluarga itu hari ini orang sudah mengikut pada definisi yang disebut dengan bukan apa namanya itu all the family, tapi orang sudah melihat first to first. Artinya hari ini seperti di Eropa yang dinamakan keluarga itu suami, istri, anak. Di Eropa.
di negara-negara dunia ketiga termasuk negara Arab dan negara-negara Islam itu yang disebut dengan pemilih dengan keluarga itu definisinya itu suami, istri, mertua suami, mertua istri, anak, ya, dan saudara, disebut keluarga. Nah oleh karena itu kalau di barat, kalau ayah mertuanya mau tidur di rumah anaknya, izin dulu ke menantunya, telepon dulu, boleh saya numpang tidur di rumah kalian. Demikian juga kalau mau makan. Nah itulah sebuah budaya yang sudah menerjemahkan keluarga itu mengeluarkan orang tua. Nah hari ini, ya kan, ketika sudah banyak informasi melalui video dan lain sebagainya, orang sudah melanggar ini semua. Anda yang dari Fakultas Syariah tidak salah membuat program pembinaan keluarga sakinah. Salah satu cara untuk keluarga sakinah itu ciri-cirinya satu, di rumah itu terlaksananya sholat berjamaah. Pertanyaannya kenapa di kampung-kampung kadang-kadang sholat berjamaah tidak terlaksana? Karena ayah atau suami tak pandai sholat. Baca-baca ada baca ayat dapat ayatnya apa paling banter itu inna adana Allah itu pun ditanggung tangga. Kalau ditanggung tangga, ini kan merupakan tanggung jawab Anda, ya. Pertama, memberikan masukan kepada para ustaz, para pembina masjid, bagaimana membina secara RT, barangkali bagaimana membina kehidupan keluarga sakinah untuk terlaksananya sholat berjamaah tangga misalnya itu. Yang kedua, masalah yang paling betul banyak masalah itu adalah penyelenggaraan jenazah. Ini kan kalau saya nih, Anda bisa buat praktek, tapi yang saya takut mahasiswa turun pun tak pandai juga dia tak pandai menyelenggarakan jenazah, dia tidak pelatihan. Di kota Dumai ini ada satu komplek yang mahasiswa kita melaporkan dengan saya pada saat ketika saya baca doa atas meninggalnya seseorang, dia bilang, Pak, saya kesal tulis ini, Pak, kenapa? Rumah itu pintar-pintar orang ada S2 segala macam, tapi alhamdulillah tidak ada yang tambah dari kita, Pak. Yang tambah dari kita sendiri. Lalu ketika meninggal yang Bapak baca doa ini, ya, kami 3 jam pergi ke kampung Bapak itu mencari orang memandikan jenazah. Nah ini kan sebuah hal ini, satu komplek yang secara pendidikannya itu dah baik, secara ekonominya apalagi, ya, bahkan secara ekonominya boleh dikatakan kelas menengah ke atas. Tapi ketika ada seseorang yang meninggal, berjam-jam mereka pergi keluar mencari orang untuk memandikan jenazah. Kenapa Pak? Saya bilang, ya, tak tahu di sini. Saya udah buat Pak, ya. Bapak kenal dengan siapa yang dulu Al-Huda, Pak Mustomi, siapa namanya kursinya itu? Siapa? Yang dulu di Al-Huda, Pak Jadi baru itu, sekarang ini dia sedang menjalankan jawab. Mulai besok Pak, saya melalui RT dan Masjid untuk melatih orang penyelenggaraan jenazah sehingga nanti kalau ada orang meninggal di wilayah kami ini itu tidak payah-payah lagi mencari atau susah mencari orang untuk jalan-jalan. Nah ini kan kesempatan Anda yang syariah sampai nggak nih? Syariah untuk membuat pelatihan. Jadi 3 bulan atau 2 bulan itu luar biasa. Jadi kalau Anda misalnya buat di masjid ini praktek hak ibadah penyelenggaraan jenazah menurut sunnah bisa buat. Nah itu tuh Anda jangan bilang orang-orang terbiasa ikut-ikutan Pak. Kalau nggak jangan jelas. Jadi kita sesuai dengan posisi dan porsi kita masing-masing. Jadi oleh karena itu, adik-adik sekalian, turun KKN ini bukan untuk main-main, bukan untuk hanya sekedar bersuka-suka dan menunjukkan atribut-atribut kita, tapi menggunakan ini dalam rangka untuk membangun pola pikir dan membangun sikap mental kesejahteraan kita itu sesuai dengan profesi dan posisi kita masing-masing. Ya. Karena kalau tidak nantinya sama juga KKN sama aja. Kalau Anda misalnya hanya sekedar nak pergi KKN tidak nak nebeng-nebeng saya, apalagi di zaman kami mana saat haji,
barangkali mungkin isu-isu sentralnya Anda tahu. Oleh karena itu lebih berhati-hati dalam bersikap. Karena kadang-kadang kita akan membangun pola pikir dan membina mental keserjanaan dan kecendekiawanan. Oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus, kalau tidak salah bersamaan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah. Ya, saya Rektor sekaligus mengambil alih atas nama LP2M, ya, dengan berserah diri dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, melepaskan adik-adik sekalian, para mahasiswa-mahasiswi untuk melaksanakan KKN. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati kita bersama. Demikian barangkali dapat disampaikan, terlebih dan terkurang mohon dipermaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH yang telah menyampaikan kata sambutannya, acara selanjutnya penyematan tanda peserta secara simbolik dimohon kepada Wakil Rektor 2 Bapak Faizal Nurmatias MP untuk melakukan penyematan tanda peserta. Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin, pusat pencerahan dan ilmu pengetahuan, menyelaraskan iman dan amal, menyatukan hati dan pikiran, merajut cita dan cinta, untuk meraih bahagia dan sentosa selamanya. Wahai para mahasiswa, mari berjuang untuk meraih cita-cita, mengiring masyarakat. Dalam acara kita pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan dengan lancar. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan, tidak saya mohon maaf. Jika ada bilah dan rotan, jangan diraut pisau berkarat. Jika ada salah penyampaian, maafkan saya dunia akhirat. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran unzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.